Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil 'allam wa 'ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'ala amarid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan tunji qailaha min ahwali yawmiz ziham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di siang ini, kita masih bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah berupa sehat wal afiat. Sehingga dengan adanya sehat wal afiat didorong dengan keimanan yang kuat, karena kita beragama Islam, kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat seiring salam mari sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berdirinya saya di sini selaku khatib mewasiatkan dengan takwa. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya takwa, menjalankan perintah Allah, juga menjauhi akan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan menjalankan ibadah kepada Allah, juga dengan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sadar betul kita diciptakan di dunia ini tidak ada lain dan tiada bukan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, ada 5 amalan yang apabila kita amalkan amalan ini, maka akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta dan dekat dengan Allah, maka Allah pun akan jauh lebih dekat dan Allah akan jauh lebih cinta kepada kita semua. 5 amalan itu, yang pertama adalah dirikan sholat. Sholat merupakan kewajiban kita selaku muslim, di mana Allah perintahkan kita dalam jangka 1 hari 1 malam ada perintah untuk sholat 5 waktu, mulai dari ibadah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita selaku orang yang mukmin, orang yang beriman, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu tersebut. Kenapa? Karena orang yang menegakkan sholat, dia adalah orang yang menegakkan agama. Orang yang tidak sholat berarti dia adalah orang yang menghancurkan agama. Di samping itu sebetulnya sholat ini bukan hanya sebatas kewajiban, tapi sebetulnya sholat 5 waktu ini adalah kebutuhan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, apa kebutuhan kita yang di dunia ini rasakan? Jawabannya ada ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dengan sholat bisa
bisa sampai bahagia kita sampai datang ke akhirat. Maka oleh karena itu, orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, entah itu yang wajib maupun yang sunnah, itu salah satu upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada kita dengan jalan ibadah sholat. Termasuk pada hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul amali ahabu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, itulah yang paling utama. Maka oleh karena itu kita selaku laki-laki yang beriman, jangan sampai kita tinggalkan salat. Yang paling utama, satu, awal waktu, nomor kedua, berjamaah, dan yang nomor ketiga di masjid atau di musola. Yang nomor kedua, amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, dan amalan ini bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Yang nomor kedua adalah perbanyak membaca Al-Quran. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan memperbanyak Al-Quran, maka Allah akan cinta kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, Man arada ayatakallama ma'allah, barang siapa yang ingin berdialog, ngobrol, bercakap-cakap langsung dengan Allah, maka jawabannya adalah falyaqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Bahkan dalam keterangan yang lain Rasul pun mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran, sabihan akan menjadi penolong kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang memperbanyak bacaan Al-Quran selama dia di dunia. Jadi Al-Quran itu bukan hanya menjadi teman kita di dunia, tapi Al-Quran akan menjadi teman kita di alam barzah sampai di alam akhirat. Tepatnya akan menyelamatkan kita sampai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, beruntung bagi kita yang sudah membiasakan diri kita dalam jangka satu hari tidak pernah kurang membaca Al-Quran, minimal 100 ayat yang kita baca. Jemaah hadirin yang berbahagia, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asri amsalha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, hanya satu huruf, bukan satu surat dari Al-Quran, kita baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan dari satu pahala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 10 ganjaran yang dilipat ganda. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama, mumpung kita masih dalam keadaan sehat, mumpung kita masih dalam keadaan hidup dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan sholat dan dengan jalan memperbanyak bacaan Al-Quran, insya Allah. Yang nomor ketiga, agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, maka yang nomor ketiga amalan itu adalah selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Orang yang bersyukur, insya Allah hidupnya akan bahagia. Orang yang bersyukur, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Justru orang yang bersyukur, kenikmatan itu akan senantiasa Allah limpahkan kepadanya. Justru bila mana kita tidak bersyukur, kumpul kepada nikmat yang telah diberikan Allah, yang ada malah hilang. Justru yang timbul datang kepada kita adalah malapetaka aja yang amat sangat pedih untuk kita semua. Alhamdulillah ini. Maka hari ini masih bisa melangkahkan kedua kaki kita, masih bisa mendengarkan tausiah-tausiah daripada guru dan ulama kita, masih bisa melaksanakan ibadah sholat. Ini dalam rangka upaya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur itu bukan hanya di lisan dengan mengucapkan hamdalah, tapi yang paling terpenting adalah lisan, hati, dan pekerjaan. Lisan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Hati mengatakan bahwa ini nikmat adalah pemberian dari Allah, bukan pemberian dari siapapun. Dan pekerjaan itu kita lakukan seperti halnya sholat ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor keempat, jamaah hadirin yang berbahagia, apabila ingin kita dekat dengan Allah sehingga Allah cinta kepada kita semua, maka ingat akan kematian. Hidup kita ini tidak akan lama. Akhir-akhir ini kita sering mendengar
entah itu laki-laki maupun perempuan, entah itu orang yang tua maupun yang muda. Ingat hadirin, bahwa kematian itu sifatnya pasti. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan ada waktunya untuk dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum nafas itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbaiki diri kita, kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyesal bukan di awal, tapi menyesal pasti di akhir. Orang yang sudah meninggal dunia ada kalanya dia ingin meminta kepada Allah agar hidup kembali. Apa dia jadinya? Ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dan yang nomor kelima, apabila kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah supaya Allah cinta kepada kita, perbanyak mengingat Allah dengan jalan berzikir. Perbanyak melakukan amalan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan kita sering berzikir kepada Allah, insya Allah kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan jauh mengingat kepada kita. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, bila mana 5 poin ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakin dan pasti kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Allah akan cinta kepada kita. Jemaah hadirin yang berbahagia, terakhir, bila mana seseorang tersebut sudah dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril juga mengumumkan kepada malaikat yang ada di langit. Apa? Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril alaihi salam, innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbuhu fayuhibbuhu Jibril, summa yunadi Jibril bis sama, innallaha qad ahabba fulanan fa'hibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama wa yudahu lahu al-qabulu fi ahli al-ardh. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hambanya, maka Allah panggil Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku sudah mencintai kepada fulan bin fulan, maka tugasmu mencintai kepada fulan ini seperti halnya aku mencintai kepada fulan. Dan ingat, kau umumkan wahai Jibril kepada penduduk yang ada di langit, umumkan bahwa aku Allah sudah mencintai kepada fulan bin fulan, maka tugas kamu kepada para penduduk langit supaya mencintai kepada fulan bin fulan, karena aku mencintai kepada fulan bin fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada penduduk yang ada di langit dan mengumumkan kepada penduduk yang ada di bumi, menjadikan manusia itu menjadi pilihan-pilihan di antara pilihan Allah bila mana manusia tersebut sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan di tausiah singkat di khutbah Jumat kali ini kiranya dapat bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dibangga-banggakan bukan hanya di dunia, tapi dibangga-banggakan sampai di penduduk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa a'uzukum wa iyaya 'ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi qamu bihi ihsaniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musaffi'ina yawmal
innallaha